Baik, selamat siang semua anak-anak saya yang saya cintai. Siang, Bapak. Siang, Pak. Pak. Sekarang Siang, kita Pak. masuk pada pembelajaran fisika. Gimana kabarnya semua? Sehat semua? Sehat, Sehat, Pak. Pak. Kami sehat. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita untuk hari ini, alangkah baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh Pak Horas. Kepada Horas dipersilakan. Baik Pak, baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, bagaimana untuk kesiapan kita Zoom-nya untuk hari ini? Apakah ada kendala-kendala mungkin di jaringan? Bagaimana Ibu? Bagaimana Elizabeth di sana jaringannya bagus? Ya, lumayan bagus, Pak, untuk sampai saat ini, Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, pastikan semua kalian sediakan alat-alatnya, buku, pulpen untuk bahan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran, saya absen dulu. Johanan hadir. Elizabeth hadir. Hadir, Pak. Aktivitas hadir, Pak. Horas Hadir Pak. Iriana hadir. Hadir, Pak. Victorianus hadir. Hadir, Pak. Isnayani hadir. Isnayani hadir. Halo, Isnayani hadir. Iya, Pak. Hadir, Pak. Oh, terima kasih. Isnayani ini makin hari makin cantik aja lah ya. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, yakni tentang gerak parabola. Mungkin hal ini sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, gerak parabola ini, kenapa saya bilang tadi sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari? Karena dapat kita lakukan di dalam berbagai bentuk kegiatan yang akan kita laksanakan. Misalnya ketika kita bermain basket, di sana ada gerak yang namanya gerak parabola. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan dan kita lihat bersama-sama video berikut ini. Baik,
dari apa yang sudah kita lihat bersama, saya minta tanggapan dari Isnayani untuk mendefinisikan dari apa yang kita lihat bersama. Pada Isnayani dipersilakan. Atau mungkin ke Iriana, dari apa yang sudah Bapak tampilkan tadi, apa yang Anda lihat di sana? Yang saya lihat, Pak, lompat batu, Pak, di daerah Nias. Oke, itu adalah salah satu budaya yang ada di Nias, di mana suatu kegiatan pemuda untuk melompati daripada batu. Nah, dari contoh yang sudah kita lihat melalui tayangan YouTube tadi, itu adalah ada kaitan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Di mana pada saat seorang pemuda tadi melompati daripada batu, di sana ada yang disebut dengan gerak parabola. Nah, betul sekali. Jadi dari mulai dia bertolak sampai dengan melompati batu, di sanalah terbentuk yang namanya gerak parabola. Lintasannya mulai dari tolakannya sampai dengan dia mendarat di menyentuh tanah kakinya, di sana ada gerak parabola. Nah, untuk lebih mendetail kita memahami daripada gerak parabola ini, mari kita melihat tayangan video berikut ini. Mohon diperhatikan suara daripada video yang saya tayangkan kedengaran di sana. Tidak kedengar suaranya, Pak. Torianus kedengaran? Nggak ada suaranya, Pak. Tidak ada suaranya ya Ibu ya. Iya, Pak. Nggak ada suaranya. Atau jaringan saya, Pak. Nggak tahu juga, Pak. Mungkin ini ada kendala sistem di sini. Nanti akan saya sekalian membahas daripada materi ini, menyampaikan materi kita ini, dan sekalian dipahami juga video yang ditayangkannya. Baik, perhatikan. Gerakan parabola ini memiliki makna atau dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari basket, bermain golf, nah inilah daripada gerak parabola. Nah, dari gambar yang video yang saya tayangkan, di sini ada dua pemuda yang bermain bulu tangkis. Baik, pada saat melempar bola, lintasan yang dilewati bola itu berbentuk melengkung, itu yang disebut sebagai parabola.
Baik, demikian tayangan video untuk gerak parabola ini. Saya rasa kita sudah melihat dan memahaminya bersama. Nah, seterusnya saya tanya ini satu persatu, mulai dari Victorianus dulu. Dari video yang sudah kita tayangkan, dan juga contoh-contoh yang sudah Bapak sampaikan tadi, menurut Victorianus, apa-apa saja contoh-contoh dalam penerapan di dalam kehidupan sehari-hari dari gerak parabola ini. Silakan, Victorianus. Baik Pak, terima kasih. Menurut saya Pak, itu penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari memang banyak sebenarnya. Itu salah satunya ketika sedang bermain voli atau ketika sedang melempar bola. Kemudian ada yang keduanya ketika menendang bola. Kemudian ada lagi ketika meriam ditembakkan. Kemudian ada lagi ketika seperti di adat Nias, di situ ada lompat batu, maka lintasan itu semua adalah merupakan bentuk daripada lintasan gerak parabola dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu Pak menurut saya. Baik, betul sekali. Berikan tepuk tangan dulu buat Victorianus. Nah, jadi seperti apa tadi yang sudah disampaikan oleh Victorianus, beberapa contoh-contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari dari gerak parabola ini, yakni mulai dari permainan voli, sepak bola, lompat batu, ya. Itulah beberapa contoh yang bisa kita lihat dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga gerak parabola ini sangat bermanfaat ya untuk kita pelajari, karena ini dapat mempengaruhi daripada kegiatan-kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita sudah memahami jarak kita dari titik sudut ketika kita bermain bola dan ketika kita menembakkan bola, maka kita bisa mengetahui ya seberapa jauh daripada lintasan bola yang akan kita sepak, karena sesuai dengan kecepatan awal kita, dan juga dapat dipengaruhi oleh besar sudut elevasi yang akan kita berikan terhadap tanah dan juga bola. Nah, seterusnya dari video kedua yang sudah kita lihat bersama-sama. Nah, dari sini ada banyak bentuk pertanyaan yang ada di benak kita. Mungkin mulai dari simbol-simbol yang ada banyak di sini ya, yang mungkin saya lihat siswa-siswi saya semua agak kebingungan daripada simbol-simbol yang kita lihat bersama. Nah, dari simbol-simbol ini, maka saya berikan suatu clue-nya untuk kita bahas bersama nanti.
ini adalah anggap ada sebuah bola yang disepak membentuk lintasan. Ya, ini lintasannya. Berbentuk setengah lingkaran atau disebut dengan gerak parabola. Betul sekali. Nah, dari sini maka beberapa hal yang harus kita pahami untuk memudahkan kita memahami daripada konsep pembelajaran di gerak parabola ini. Nah, saya tanya dulu dari Johanan ini. Ketika bola di bawah ini kita sepak, di sini ada namanya fenol. Itu disebut apa? Johanan, ketika bola mulai bergerak ke bawah dengan diberikan kecepatan tertentu disimbolkan dengan fenol. Itu disebut apa? Itu Pak, menurut saya sebutnya kecepatan awal bola. Betul sekali. Nah, terima kasih. Berikan apresiasi dulu buat Johanan. Jadi di sini ketika bola disepak ke bawah, maka adanya kecepatan awal yang kita berikan terhadap bola. Betul sekali. Nah, dari sini kita bahas satu persatu. Di sini ada fenol. Nah, di fenol ini adalah suatu simbol juga yang harus kita pahami. Saya tanya dulu untuk si yang paling cantik lah di kelas kita ini, Isnayani. Nah, Isnayani, menurut Isnayani, fenol ini apa? Dari video yang sudah kita lihat tadi. Baik, sekali lagi, ini adalah puncak daripada ketinggian bola. Nah, menurut Isnayani ini VY ini apa? VY0 ini apa? Oh, mungkin jaringan Isnayani ini masih kurang stabil. Saya tanyalah sama Pak Horace ini. Nah, Horace. Ya, Pak. VY0 ini di atas menurutnya apa? Menurut saya begini, Pak. Karena itu kan sudah tidak bisa naik lagi ke atas lagi itu, Pak, bolanya. Jadi artinya ke atas kecepatannya jadi 0. Mungkin begitu menurut saya, Pak. Oke, betul sekali, Horace. Jadi pada saat bola berada di atas ini, pada ketinggian maksimalnya, maka kecepatan daripada bola itu sama dengan 0. Sehingga bola akan melengkung atau turun ke bawah. Nah, jadi karena tidak ada lagi kecepatan pada bola, kecepatan pada sumbu Y-nya, ketinggiannya itu sudah maksimal, jadi sudah 0. Makanya, sudah minim, sudah kecil, yakni 0. Makanya bolanya melengkung ke bawah. Nah, di sini ada Vx. Oke, di sini tadi ada fenol, di atas ada VY, dan di bawah ini ada Vx. Oke, saya tanya ini sama yang paling ganteng lah di kelas kita ini. Aktivitas ini, ya, saya tanya sama aktivitas. Jadi Vx ini apa? Aktivitas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan aktivitas. Jadi Vx ini, Pak, adalah kecepatan terakhir bola pada bidang datar, Pak. Oke, betul sekali. Jadi Vx ini yakni titik terjauh atau kecepatan terjauh daripada bola yang tadi disepak dengan kecepatan awal dengan nilai kecepatan tertentu. Jadi seberapa besar tadi kecepatan awal yang kita berikan, maka minimal daripada ketinggiannya, kecepatan ketinggiannya di 0, dan maksimal ketinggiannya di sini, kecepatannya 0, dan ini adalah maksimal daripada titik terjauh bola, dan di sini adanya kecepatan daripada bola. Nah, dari sini ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama, yakni yang pertama, kecepatan awalnya, kemudian titik tertinggi atau Y maksimalnya. Oke. Dan yang terakhir adalah X maksimal.
Jadi pada sumbu X di sana berapa titik terjauh daripada bola. Kemudian Y, oke, perhatikan pada titik Y dari sini sampai ke bawah ini adalah titik tertinggi daripada bola. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus kita pahami ketika mengerjakan daripada latihan-latihan nanti atau LKPD kita nanti di gerak parabola ini. Oke, biar lebih jelasnya, mari kita buka bersama-sama materi ajar yang sudah saya bagikan di WhatsApp kita masing-masing. Silakan untuk memperdalam daripada materi ini, silakan kita buka materi ajarnya di sana. Bagaimana? Sudah dilihat materi ajarnya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Jadi untuk mempermudah kita mengerjakan daripada pemahaman dan juga memahami daripada konsep gerak parabola ini, silakan dibaca daripada materi ajarnya. Nah, seterusnya saya akan silakan juga dilihat lembar kerja peserta didiknya atau LKPD-nya. Mari kita membahas bersama-sama daripada LKPD sehingga kegiatan ini nanti memahami daripada konsep gerak parabola ini dapat dengan mudah kita pahami. Oke, ke anak kami Isabel, silakan ditampilkan daripada LKPD-nya. Pak, Isabel itu kelas 11, Pak, bukan kelas 11. Oh, kelas 11 ya. Siapa namanya? Elizabeth. Silakan ditampilkan LKPD-nya. Ya, mantap itu. Pak, saya nggak tahu kelompok saya, Pak. Kayak mana saya mau mengerjakannya, Pak? Oke, baik. Nanti saya akan bagikan kelompoknya. Ditampilkan terlebih dahulu LKPD-nya biar kita tahu apakah LKPD-nya sudah sampai ke Elizabeth atau belum. Mungkin ada kendala jaringan sampai LKPD-nya belum sampai ke sana. Tapi Pak, sebelum masuk LKPD, Pak, saya masih belum paham, Pak, mengenai gerak parabola, Pak. Oke, baik. Nanti sekalian kita bahas bersama daripada LKPD-nya nanti sehingga secara mudah dan nanti dapat kita pahami secara langsung daripada gerak parabola ini. Silakan ditampilkan saja dulu, ya. Nanti akan kita akan saya arahkan ke sana, nanti akan Bapak arahkan nanti untuk memahami daripada konsep parabola ini. Baik, sembari sambil Elizabeth menampilkan daripada LKPD-nya, saya akan bagi kelompok. Untuk kelompok Elizabeth nanti bergabung dengan Horas, satu kelompok dengan Horas, Iriana satu kelompok dengan aktivitas, dan Isnayani satu kelompok sama yang belum Bapak sebut namanya. Siapa namanya yang belum Bapak sebut namanya tadi? Satu orang lagi. Halo? Suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Suaranya benar, Pak. Oke, tadi yang belum saya sebut namanya, yang belum dapat kelompok siapa? Ya, Pak. Ibu Isna. Isna. Iya, Pak. Isna tadi udah, kawan kelompoknya belum ada. Itu tadi satu orang lagi belum saya sebut namanya. Jadi Victorianus sudah tahu kelompoknya siapa? Victorianus, Pak. Oh, Victorianus. Oke, sekali lagi. Victorianus satu kelompok sama Isnayani. Iya, Bu, satu kelompok. Maaf, Pak. Iya, Pak, satu kelompok, Pak. Oke. Aktivitas satu kelompok sama Iriana, dan Horas satu kelompok dengan Elizabeth. Oke. Baik, Elizabeth sudah bisa ditampilkan LKPD-nya? Pak, Bapak, Ya, silakan. kita buat ruangan kelompoknya, Pak. Oh, baik. Nanti sekalian kita mempermudah daripada pengerjaan nanti di LKPD,
kalau sudah ditampilkan nanti sama Elizabeth, saya akan berikan di sana nanti pengarahan-pengarahan untuk membahas daripada LKPD-nya. Jadi untuk mengerjakan kelompoknya nanti bisa saling sambil diskusi melalui Zoom kita di sini ya. Pak Johanan itu yang mau ngomong ya Pak Johanan. Iya Bu, ini udah saya tampilkan Bu. Digeser ke bawah Pak Johanan. Ya. No. Udah. Oke. Langsung ke, nah di sini ke atas sedikit. Nah dari LKPD kita ini tadi ini menjawab dari pertanyaan Elizabeth, karena tadi katanya masih kurang memahami daripada konsep materi terhadap gerak parabola. Nah, untuk LKPD kita ini, karena di lembar kerja kita ini nanti sekalian kita dapat memahami daripada materi di gerak parabola. Nah, silakan digeser ke bawah, Johanan. Oke, di soal nomor 1, yang pertama, kita diajak untuk menguraikan komponen di sumbu X dan Y dari kecepatan benda pada setiap titik yang ditunjukkan pada gambar berikut. Lalu lengkapi komponen lainnya seperti sudut elevasi, titik puncak, dan titik terjal. Nah, yang kita kerjakan di sini, ini nanti sekalian kita tonton nanti videonya, baru kita akan memahami daripada pertanyaan. Yang pertama, yang perlu kita lengkapi di sini, yang pertama yaitu sudut elevasi. Nah, dari mana terbentuk daripada sudut elevasi? Dari gambar ini di atas, nah, dari lintasan benda yang bergerak ini, kemudian di mana titik puncaknya dan di mana titik terjauhnya. Nah, mungkin tadi clue-nya sudah kita pelajari sebelumnya ya, yang mana yang titik puncak, yang mana titik terjauh. Oke, mungkin bisa dipahami itu bagaimana, Johanan? Untuk nomor 1, kira-kira Belum, bisa Pak. dipahami? Belum, Pak. Masih belum. Oke, biar lebih jelasnya kita tampilkan videonya sekali lagi untuk memudahkan kita memahami pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD kita. Nah, baik, perhatikan ini ada sebuah golf ya. Mungkin hampir sama dengan contoh yang tadi. Ini ada sebuah golf yang bergerak dengan lintasan tertentu membentuk gerak parabola. Nah, sesuai tadi dengan pertanyaan nomor 1, kita uraikan yang mana di sini kecepatan awal, sudut elevasinya, titik puncaknya, dan titik terjauhnya. Oke, jadi itu yang akan kita kerjakan di LKPD nomor 1. Nah, perhatikan. Nah, sebuah benda bergerak dengan lintasan tertentu. Nah, dari sini saya tanya dulu untuk si Pak Johanan, sudut elevasi dari tanda dari sumbu X terhadap benda yang bergerak ini, apakah ada di sana, apakah membentuk sudut di sana? Ada, Pak, ada sudut. Oke, itu yang disebut dengan sudut elevasi. Itu nanti yang akan kita kerjakan di LKPD soal nomor 1. Jadi apa-apa saja hal-hal yang ada di kecepatan awal benda di sudut elevasi ini, ya, itu di nomor 1-nya. Nomor 2, titik tertingginya. Nah, jadi di titik tertingginya itu apa-apa saja yang ada di sana. Seperti apa komponen sumbu X di sana dan seperti apa komponen sumbu Y-nya terhadap titik tertinggi. Oke, bagaimana bisa dipahami? Apa? Kita coba lagi, Pak, ya.
belajar kembali lagi nanti Pak. Udah sedikit ini Pak. Oke, bagus. Selanjutnya kita tampilkan seterusnya di soal nomor 2. Untuk soal nomor 1 saya rasa bisa dikerjakan itu ya. Soal nomor 2 silakan di start kembali tadi. Gimana? Sudah Pak. Di soal nomor 2. Iya. Oke, di soal nomor 2 ini, tinjau titik tertinggi pada lintasan benda. Diskusikan bagaimana besar kecepatan dan komponen jaraknya. Nah, jadi yang kita kerjakan di soal nomor 2 ini, kita lihat titik tertinggi. Jadi titik tertingginya tadi apa simbolnya, Horas? Y max, Bapak. Y max-nya, oke betul sekali. Di titik tertinggi Y max-nya ini, diskusikan nanti bersama kelompoknya, berapa besar kecepatan di sana, ya, dan komponen jaraknya. Itu di soal nomor 2. Di soal nomor 3, gunakan informasi di nomor 2 ini, kita gunakan informasi di nomor 2, mengenai komponen kecepatan dan arah vertikal untuk menentukan persamaan waktu tempuh dan mencapai titik tertinggi. Jadi sebagian dari materi ini nanti silakan Anda kerjakan sebagai bahan referensinya ada di buku ajar kita, di bahan ajar kita yang sudah saya bagikan tadi, silakan dikerjakan di sana. Jadi komponen kecepatan pada arah vertikalnya, ya, berapa waktu tempuh untuk mencapai titik tertinggi di sana. Nah, jadi untuk memahami itu nanti ada berapa Y max-nya, rumusnya nanti ada di sana, ya, silakan diperhatikan. Seterusnya di nomor 4. Yang terakhir di nomor 4-nya. Silakan digeser ke bawah, Johanan. Nah, di nomor 4 ini adalah menentukan komponen posisi Y. Jadi karena di sini kita tentukan persamaan daripada Y maksimalnya. Oke, dengan kita substitusikan persamaan di nomor 5 tadi ke komponen posisi Y. Persamaan nomor 3. Ini soal persamaan nomor 3 ada kesalahan di sini. Persamaan di nomor 3 nanti di komponen Y. Kemudian di nomor 5, seorang pemuda berhasil melakukan lompat batu. Diketahui ketinggian batu 2 meter dan sudut lompatan pemuda adalah 53 derajat. Berapa kecepatan awal minimum yang digunakan pemuda tersebut? Nah, jadi nanti untuk memudahkan pemahaman ini, silakan lihat materi ajarnya dan akan Anda tentukan berapa besar daripada kecepatan awalnya ketika diketahui tinggi daripada batu 2 meter dan sudut lompatannya atau sudut elevasinya yakni 53 derajat. Jadi ini adalah LKPD untuk Bapak nilai nanti dinilai di nilai pengetahuannya, di penilaian pengetahuannya. Oke, silakan dilanjutkan ke bawah, Johanna. Oke, ini adalah tentang simulasi PET. Oke, ini Bapak nilai nanti pemahamannya di keterampilan. Oke, sekarang kita akan menampilkan daripada PET-nya. Oke, saya minta Horas lah yang sekarang menampilkan daripada PET-nya, biar nanti sekalian dapat kita pahami, oke, bagaimana konsep mengerjakan dinilai keterampilan yang Bapak nilai nantinya kepada siswa-siswi saya semua. Itu ada linknya, silakan diklik, atau karena itu yang saya bagikan tadi PDF, di copy dulu baru ditampilkan. Baik Pak, sebentar ya Pak. Yes. Ini yang tampil Pak. Dari linknya saya pilih ini Pak. Oke, silakan dicari tentang project
Project motion. Proyektil motion, Pak. Bukan project. Proyektil, Pak. Mana? Projectile motion ya. Proyektil. Proyektil, Pak. Proyektil. Saya Proyektil, dengarnya Pak. proyek in motion, Pak. Oke, maaf ya, Pak. Berarti proyektil ya, Pak. Saya lihat punya saya proyektil soalnya, Pak. Ya, projectile. Saya pikir project in motion, Pak. Gini muncul, Pak. Yang ini, Pak. Iya, silakan dilihat. Nah, yang lain juga, temannya yang lainnya silakan kita sekalian diikuti nanti ya. Dan untuk mengerjakan daripada keterampilannya. Ya, Yang Pak. pertama, setelah kita buka, pada simulasi terdapat 4 menu. Ya. Yang pertama, ini tampilkan terlebih dahulu. Oke. Baik, Pak. Oke. Sekarang langkah-langkahnya Isnayani lah, silakan dibaca biar kelihatan Isnayani. Dari tadi Isnayani diam saja ini. Silakan Isnayani dibaca langkah-langkahnya, tadi sudah dibagikan. Atau mungkin mau bagaimana Isnayani bisa? Oke, silakan dibaca langkahnya. Yang bagian C sekarang, pada halaman intro terdapat sebuah meriam dengan ketinggian dan sudut elevasi yang bisa diubah. Terdapat menu untuk mengatur kecepatan awal peluru. Oke, sekarang silakan ditekan intronya. Oke, nah di sini ada meriam kan? Bagaimana? Kelihatan semua? Nah, tugas pertama kita di sini, turunkan ketinggian meriam hingga menjadi 0. Sudah? Oke. Oke, betul sekali. Lanjutkan Isnayani. Bagaimana kegiatan seterusnya? Sudah? Oke, saya bacakan saja ya. Mungkin jaringan Isnayani kurang bagus. Atur kecepatan awal peluru pada 10 meter per sekon dan elevasi meriam sebesar 25 derajat. Oke, kecepatan awal di sini di angel speed. Horas di angel speed. Bentar ya, Pak. Ya. Di mana ini, Bapak? Di sini. Di angel speed ini digeser. Bukan. Satu geser lagi. Oh iya. Initial speed-nya, iya. Pak ya. Oke. Saya geser kemana ini, Pak? Ke sebelah kiri. Jadi 10 meter per sekon. Oke, betul sekali. Ya, sudah sudut derajat. Oke, sudah betul itu 25 derajat. Klik tombol merah untuk melepaskan peluru dari meriam. Oke. Saya klik, Pak. Oke, coba. Nah, perhatikan lintasannya. Sekarang ulangi percobaan itu pada sudut kemiringan 35 derajat, 45 derajat, 55 derajat, dan 65 derajat. Untuk mengerjakan daripada simulasi percobaan pertama. Nah, di saat dia tadi 25 derajat,
berapa ketinggian maksimumnya? Oke, silakan diklik semua yang di atas ini. Yang mana saya klik, Pak? Iya, betul. Klik, bukan. Isinya di dalam. Begini aja dia, Pak. Coba diperbesar, Pak. Diperbesar apa? Plus di ini. Nah, ini udah full screen saya buat ini, Pak. Oh, kenapa, Ras? Yang mana, Pak? Saya tidak Oh, coba tahu. ditampilkan lagi. Biar sekalian dipelajari, kita pelajari bersama-sama ya. Ini masih Cara tampil. mengerjakannya. Ini masih tampil kan, Pak, di sana? Oh iya. Ini aktifkan semua di sebelah di Pumpkin ini, aktifkan Iya. semua. iRaiser, Iya. total, Sudah. komponen. Sudah, Pak. Sudah. Klik Pumpkinnya dulu. Di sebelahnya. Sudah, Pak. Yang Sebelah tanda situ. panah. Heeh. Saya pilih apa, Pak? Oke, enggak, udah pas tuh. Sudah, Pak. Oke. Nah, dari sini nanti kita akan dapat menentukan berapa daripada ketinggiannya. Nah, itu akan diubah-ubah ya. Tadi 25 derajat, seterusnya nanti kita sesuai dengan simulasi LKPD yang saya bagikan di 35 derajat, 45 derajat, 55 derajat, dan 65 derajat. Ya. Jadi seperti itu cara mengerjakan di simulasi yang pertama kita ya, di LKPD simulasi pertamanya. Yang kedua, pada simulasi percobaan kedua dengan tujuan menyelidiki pengaruh kecepatan awal terhadap ketinggian dan jarak maksimum yang ditempuh oleh benda. Oke, untuk melanjutkan membaca ini saya minta ke Victorianus lah ini. Silakan Victorianus. Biar sekalian nanti dikerjakan sama Horas. Biar sama-sama aktif kita. Mana? Victorianus aktif? Pak. Hadir? Oke. Hadir, Pak. Hadir, Akan Pak. dibaca Victorianus di nomor 2-nya, simulasi keduanya. Di sini kenapa tidak muncul, Pak ya? LKPD yang Bapak bagikan tadi. Mana LKPD-nya? Baiklah. Terima kasih Victorianus. Kita anggap saja ini sudah selesai dan sudah kita pahami, ya. Nah, itu pada saat 45 derajat. Nah, dia di saat 65 derajat. Oke, jadi tugasnya nanti kita akan mencari berapa besar ketinggiannya dan berapa titik terjauhnya dari sana. Nah, LKPD-nya ini nanti silakan dikerjakan secara kelompok sesuai dengan kelompok yang saya sudah bagikan tadi. Dan setelah 30 menit nanti setelah ini, silakan dikumpulkan LKPD-nya dan kirim melalui WhatsApp Bapak. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran kita untuk hari ini.
Demikianlah pembelajaran kita. Saya harap tugasnya dapat dikerjakan dan dikumpul sesuai waktu yang sudah Bapak tentukan. Nah, mungkin silakan ditunggu materi selanjutnya setelah ini. Sampai di sini, selamat siang. Horas, Yahoo. Yahoo, Pak. Ada Komentarnya dia. tanggapan dari Ada komentar teman-teman dia. mahasiswa dulu, dari teman-teman guru dulu. Oh, teman-teman guru dulu ya. Oke, silakan. Tanggapannya bagaimana tadi dari pembukaan sampai penutupan. Nah, itu. Coba dulu. Baik, Kasih Pak. dulu. Ini sekaligus refleksi untuk kita. Ayo. Ya Pak, oke Pak, saya tanggapi dulu Pak ya. Ini sekaligus juga untuk kami juga, untuk saya terkhusus nanti ini apa yang kurang maka dibenahi lah ini. Oke, panitia terima kasih Pak. Mohon maaf dulu Pak ya, kita sama-sama mengomentari untuk kita ini, bukan untuk Bapak, untuk kita. Nah, jadi di sana tadi Pak secara awalnya udah bagus, cuman di pertengahan tadi ini di kegiatan inti ada kurang mengenal. Maunya Bapak tidak terus untuk berbicara setelah menjelaskan Bapak tentang misalnya pergerakan contoh tadi di apa namanya itu pada penggambaran parabola itu harusnya sebelum melanjut ke LKPD tadi Bapak memberikan waktu kepada siswa untuk bertanya atau menanggapi sehingga anak-anak itu bisa memahami sedikit juga itu. Karena itu tadi kan Ibu Elizabeth tadi sudah menanyakan itu, tapi Bapak lanjut. Harusnya itu tidak kita biarkan itu Pak, karena anak-anak bisa kecewa gitu. Nah, kadang memang silap kita itu, jadi ya itulah kekurangannya, tidak memberikan kepada siswa itu ruang atau waktu untuk bertanya. Nah, jadi kan ruang pertanyaannya itu kan bisa kita batasi, misalnya 5-10 menit. Nah, misalnya 1 atau 2 sampai 3 orang maksimum lah itu untuk memberi perwakilan untuk bertanya gitu terkait materi yang disampaikan Bapak. Kemudian pada apa namanya penampilan aplikasi untuk simulasi MPET tadi itu kelemahannya itu masih belum dikuasai oleh siswa. Kenapa? Jadi di dalam pembelajaran itu harusnya diperkenalkan dulu nanti. Karena kan kita beda di sini ya. Kalau kita kan mungkin sudah tahu, bahkan mungkin beberapa kita juga belum memahami secara penuh. Jadi diberikan juga pemahaman kepada siswa yang lain supaya terbiasa dengan memakai atau mensimulasi kegiatan yang dimaksud. Kemudian sementara waktu apa itu dulu biar Bapak Ibu yang menanggapi. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Johannes. Saran untuk ke depannya nanti dibuat RPP-nya. Apanya tadi maksud Bapak dibuat PPT-nya, tapi sudah di situ sudah semua skripnya jelas gitu. Apalagi nanti kita bisa ngatur berapa 45 menit sehingga kita sudah bisa melatih mulai dari inti, pembuka, inti, kemudian di penutup sama refleksinya kan begitu. Itu aja saran secara umum aja. Pada intinya sudah mulai bagus lah dibandingkan Ibu yang pertama ya, Ibu Turnip. Kemudian nanti kita terus menjadi lebih bagus terus kan gitu. Itu aja sarannya. Baik, saya kembalikan ke Pak Oras ya atau Pak Deslan. Terima kasih Pak sarannya.